Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan seperti voting kemarin, kita udah pernah nge-review Lenovo Legion Y700 yang Gen 3, Gen 4, sekarang kita bakal review yang Gen 5 dan ini resmi. Terus yang bikin unik ya, ini harganya udah turun sekitar 1,5 juta pas dia pertama nge-announce. Jadi, kalau misalnya kalian tahu, dia itu pertama kan harganya di 12,5 juta ya. Tapi sekarang gue dapat nih sekitar ya nggak sampai sebulan kayaknya ya pas tablet ini rilis resmi, gue dapat di harga segini loh, 11,2 juta. Yes, ini gue pakai voucher cashback Tokopedia juga, sekitar 400.000, jadi 11,5 mungkin kalau misalnya kalian nggak punya, tapi ya turun 1 sampai 1,5 juta, it's good. Emang gitu sih, kalau harga rilis sih gue nggak pernah rekomend kalian beli harga rilis kecuali ada promo besar, karena biasanya beberapa bulan atau even beberapa minggu setelahnya harganya bisa turun. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau beli tablet ini, pasti gue bakal taruh linknya ada di deskripsi juga. Dan kalau misalnya di video ini ada wallpaper, gue taruh di deskripsi juga. Speknya kita lihat aja di sini, bisa di post, tapi in summary dia pakai yang kenceng ya pastinya 8 Elite Gen 5, UFS juga ini kenceng banget, 4.1 Pro, LPDDR5T, ada microSD slot juga, dan yes, internalnya cuma 256GB, tapi di krisis kayak gini masih oke lah di harganya. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, dan punya baterai segede gaba di 9000 mAh baterai, dan juga bisa fast charging di 68 watt. Not bad at all, dan ini tuh dia ada Viva Team ya, jadi gue beli warna search yang warna hijaunya, agak lumayan fun. Gue jujur rindu dimana brand-brand tuh ngerilis warna yang lebih ngejreng, yang lebih pop out, karena zaman sekarang kan agak bland ya, HP makin kayak mobil. Jadi untungnya sekarang mereka lebih kreatif lagi. Tapi ya, ini boxnya jujur ya, dibanding sama Legion Gen 3 sama Gen 4 kan gue tuh nge-review mereka berdua yang Cina ya, ROM Cina, bukan ROM yang global kayak ini. Ini pertama kali gue nge-review Legion Y700 yang versi resmi atau versi globalnya. Bisa kita lihat nih, boxnya ini berat dan jauh lebih tebal dibanding Gen 3 sama Gen 4 lah, ini 100%. Oke, kita buka aja si sleeve-nya. Ini dikasih sleeve gini doang buat mungkin kasih tahu ya. Dan kita langsung aja buka untuk boxnya. Dan ya kenapa box tebal gini? Karena dia udah included folio case dan juga glass screen protector. Gue kurang tahu ya, Lenovo kan sama Motorola kan satu grup ya. Ini software update-nya berapa lama sih kalau global? Kayaknya gue suspek 2-3 tahun mungkin ngikutin Motorola. I don't know. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Dan ada kartu garansi dari Lenovo resminya yang pastinya, dan ini nge-show semua unitnya. Yang pastinya nge-show Motorola juga ya. Jadi ya, kartu garansi, dan ini kayaknya ini aksesorisnya. Kita lihat dulu aja ya aksesoris, habis itu baru kita lihat si tabletnya. Jadi dia dikasih yang pertama, apa ini? What is this? Oh ini buat masang screen protector ya. Sampai dikasih kayak gini juga. Casingnya kayak gini ya. Kalian bisa lihat dia folio case, dan ada legendnya warna hijau search-nya. Ngejreng banget, gue cukup suka sih ini. Dan ini dia si Legion Y700 Gen 5. Di sini kalian dapat manual dan juga Type-C to Type-C cable. Nice ya, nggak Type-A to Type-C. Dan di sini apa sih charging brick-nya yang 68 watt. Segitu aja, kita langsung prepet aja nih. Nice. Oke, dan ini dia si Lenovo Legion Y700 Gen 5. Cakep banget ya warna hijaunya, jujur. Gue suka sih untuk warna hijaunya, dia ngejreng banget, dan di kamera mungkin ini kelihatan vibrant, dan ini aslinya memang vibrant banget, tapi hijaunya ini lebih ke arah hijau, apa ya, bukan hijau full hijau neon gitu, ini kayak ada kuning-kuningnya dikit lah. Gue suka sih, ada Legion logonya, Lenovo di sini, dan dia ada desain baru ya untuk si kameranya, nggak kayak yang previous generation. Untuk kamera, cepet aja buat yang penasaran, dia kamera belakang di 50 megapiksel dan kamera depan di 8 megapiksel. Ya basic aja lah, buat gaming kayaknya nggak bakal sering dipakai juga, tapi harusnya sih oke-oke ya. Nah di sini ada volume dan power button. Untuk power buttonnya dan volumenya juga clicky, dia nggak goyang-goyang. Terus si power buttonnya dia dibikin texture, jadi bisa ngebedain. Ada 2 mikrofon, dan ini nih yang mantap nih buat para gamer nih. Ada micro SD slot. Keren banget gitu. Jarang-jarang ya zaman sekarang masih ada micro SD slot, dan dia juga premium banget feelingnya gitu. Dan kalau bisa kita lihat ke atas, di sini ada speaker ya. Di bawah juga ada speaker, ada Type-C, dan di sini ada Type-C lagi. Gue lupa lagi penempatannya mana, tapi kalau nggak salah ini salah satu Type-C-nya support 3.2 dan DisplayPort. Harusnya sih yang ini ya. Kalau nggak salah yang ini support 3.2, yang ini seingat gue ya, di versi sebelumnya, yang ini 2.0, setahu gue. Jadi ini bisa buat charging, biar mainnya enak ya, nggak ngeganggu. Ini bisa buat transferring dan kawan-kawan.
seperti itu. Overall desainnya sendiri dia pakai 8,8 inci IPS 3.2K 165 Hz display. Jadi kalian expect itu udah maksimum spek banget. Gue penasaran speakernya pakai improve atau enggak, tapi seperti biasa gue mau setup dulu si tablet mungil yang enak banget buat gaming ini, dan nanti kita bakal tes bagaimana untuk layarnya, untuk speakernya yang pastinya, dan yang paling penting gamingnya kita bakal tes buat main WoW di main jauh cepet aja. Lebih detailnya seperti biasa dia bakal rilis di channel satu lagi di hari biasa. I'll see you soon ya guys. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Pertama kita cepet aja untuk biometrik, dia nggak ada fingerprint ya, jadi hanya bisa pakai face unlock yang di kamera atau pakai pin. Kalau gue sih biasa kalau tablet gaming gini langsung dibuka aja ya, gue nggak pakai password sama sekali because I'm not gonna hide anything. So, next kita lihat aja bagaimana untuk software versionnya, kita maximum brightness, dan kalau misalnya kita mau ke setting terus kita scroll all the way to the bottom ke about tablet, ini dikasih tahu semuanya. Ini gue dapatnya yang FIFA World Cup 26 Edition, jadi ya ada gininya juga ya namanya. Kalian bisa ganti namanya pastinya, itu cuma placeholder doang. Dikasih tahu semua speknya dan dia udah di Lenovo ZUI dan di Android 16. Yang pastinya karena ini resmi dan Lenovo sama Motorola itu satu grup, ini ada beberapa fitur yang ada di Motorola juga seperti ini nih. Smart Connect, itu fitur yang bagus banget, pretty much bisa bikin kalian connect ke semua termasuk Windows ya, lebih seamless, bisa mirrornya juga kerasa lebih seamless, dan bisa desktop mode juga pakai si Lenovo ini. Jadi ya, itu gue suka sama Motorola banget tuh, dia mirip-mirip kayak Samsung DeX, cuma mungkin beda approach-nya, dan di Lenovo juga ada karena dia satu grup. Jadi gimana kira-kira untuk UI-nya? UI-nya sih jujur ini ngingetin gue banget sama Motorola, yang artinya lebih ke arah stok Android ya. Kalau bisa kita lihat nih, dia feelingnya kayak stok Android banget. Ininya agak sedikit beda karena memang Lenovo ZUI kayak gini semua ya, even yang ROM Cina sekalipun. Tapi kalau misalnya kita mau kayak gini, nah ini masih ada aura-aura stok Android yang gue suka, dan memang overall UI-nya juga ini kerasa sangat enteng dan sangat snappy, yang pasti pakai 8 Elite Gen 5 ya. Terus storage-nya kencang, ini pretty much rasanya kayak pakai tablet-tablet flagship yang 20 jutaan. Di harga 11 juta ini performance-nya udah absolutely to the max lah. Kalian gak bakal dapat tablet sesmooth ini di harganya. Even mahal sekalipun mungkin ini bisa lebih bagus karena dia layarnya IPS 165 Hz, dan untuk kelas IPS bisa kita lihat cukup vibrant loh. Dia memang tuningannya sama kayak di Gen 3 dan Gen 4. Gen 5 juga dia IPS-nya tuh punya tuningan yang lebih ke arah vibrant. Jadi gambar kelihatan oke. View angle yang pastinya nggak bakal sebagus OLED, tapi udah oke. Dan juga bisa kita lihat ini full brightness-nya juga kerasa cukup terang. Malah ini lebih terang dari beberapa OLED yang harganya ya 4-5 jutaan lah bisa dibilang ya. Yang bikin gue suka juga sama Lenovo Legion series tuh ya, Y700 series, itu dari haptiknya. Yes, tablet ini tapi ada haptik, jadi nggak kayak di iPad mini atau iPad in general yang nggak ada haptik, ini ada. Dan haptiknya juga bukan haptik sembarangan, ini high quality, powerful, bulat, dan refine. Enak banget lah dipakai ngetik. Setara kalau misal kalian ngetik kayak di Google Pixel atau Apple, sebagus itu menurut gue untuk haptiknya di tablet ini. Mantap lah, cuma kalau misal mau dibandingin gitu ya, sama Gen 3 dan Gen 4 yang pernah gue review, gue rasa nggak terlalu beda jauh sih, terutama sama Gen 4 haptiknya lah mirip-mirip. Tapi yang agak sedikit beda, sedikit lebih baik dibanding sama Gen 3 sama Gen 4, yaitu dari si speaker dualnya ini. Gue inget di Gen 3 sama Gen 4 tuh speakernya lebih ke arah bassy yang kadang-kadang suka ketutup, terutama dari instrumen. Jadi dia tuh bassy, vokal bagus tapi agak ketutup. Cuma overall tetap itu bagus banget speakernya untuk kelas tablet ya, apalagi sekecil ini. Masih one of the best. Dan ini juga menurut gue improve-nya bagus. Ini menjadi paling bagus kayaknya untuk size-nya menurut gue sih. Even dibanding sama iPad mini, ini lebih oke, terutama dari bass dan juga dari clarity. Kalau misalnya kita penasaran ya, kita mau lihat video, misalnya kita ngeliat video Formula One, semoga nggak di-ban. Nih. Bottas gets to 18th, Perez gets to 19th. Sainz personal best, sector 1 and masih lebih ke arah bassy ya, tapi suara sekarang lebih clear, dan juga kalian bisa dengar suara mesinnya atau itu daerah mid range to high itu lebih kedengeran juga. Dan yang gue suka sekarang ini si dev-nya tuh masih ada khasnya Lenovo Legion, kerasa banget bobotnya, sound saja kerasa oke, layering-nya juga bagus banget. Ini masih oke banget lah. Nanti gue bakal denger lagi lebih banyak yang pastinya di full review untuk lebih detail, tapi first impression ini speakernya mantep banget. Itu aja. Cuma mungkin kekurangannya ya volume step-nya aja kurang banyak, bisa kita lihat ya. Ini dikit banget. Loncat-loncatnya lumayan tinggi itu. Itu aja. Tapi ya,
Sebelum kita tes Wuthering Wave, kita tes dulu aja cepet untuk kualitas kameranya seperti apa ya. Jadi kamera dia 50 megapiksel belakang dan juga 8 megapiksel di depan. Nah ini buat kalian yang mau record 4K 30 fps di Legion kalau misalnya kurang kerjaan. Focus distance-nya not bad loh untuk kelas tablet ya. Dan noise-nya gimana, noise management? Ya, buruk banget, it's fine. Zoom bisa 5 kali aja. Dan ya, kalau kepepet mungkin, ya ini kayak kualitas HP 3 jutaan lah ya, mungkin kualitas videonya. Balik lagi ke S25 Ultra. Seperti itu, dan kita langsung aja daripada banyak ngomong, langsung aja kita tes main Wuthering Wave. Let's go. Dan ini kita fullin aja brightness-nya. Kita udah di performance mode. Kalian bisa lihat di sini untuk si overlay-nya. Gue nggak bakal pakai Scene 8 aja karena lagi ada banyak masalah. Nggak tahu kenapa di Android 16 nggak semua device support. UFS 4.1 Pro harusnya sih loading screen-nya dia lumayan cepet ya. Dan gue udah tes juga antara StarTorch sama Mengzhou sih. Mengzhou ini paling berat karena di Mengzhou tuh mungkin banyak banget yang baru ya, kayak environment effect dan kawan-kawan, jadi kerasa banget beratnya. Dan untuk setting ini gue pretty much to the max, bisa kita lihat nih. Ultra high, frame rate 60, special effect quality high. FSR gue matiin ya pastinya, kalau nyalain itu bakal nge-improve performance dan bakal ngerusak gambar dikit ya, bikin blurry. Semuanya bisa kita lihat full rata kanan, crowd density, dan juga anisotropic filtering gue di 16 times. Karena pas gue tes sih, bedanya nggak jauh-jauh amat. Pakai Vulkan biar lebih bagus, dan juga frame generation dimatiin because nobody likes frame generation. Nah, ini kita di Mengzhou, kita lagi di kotanya ya. Kalian bisa lihat mungkin FPS-nya tuh. Kalau kita jalan-jalan gini aja, dia di 5755, ya smooth banget lah gitu. Kalau yang mau nge-zoom karakter kalian, tuh. Kalau zoom karakter ini, kalau dia banyak detail, dia agak turun FPS-nya ke 47-an ya. Bisa kita lihat. Ini emang game ini agak unoptimized sih untuk yang si Mengzhou menurut gue. Tapi overall, di tablet seberat ini masih bisa. Kalau misalnya kita mau keluar dikit, kita pakai boost ya tuh. Turun ke 4851, tapi masih oke. Kita coba terbang setinggi mungkin. Kita ke daerah sana aja, daerah kota atas itu. Kita pause bentar. Gedein dikit ya, biar bisa dengar suara speakernya. Menggelegar banget nih speakernya sih. Kalau terbang-terbang gini sih sekitar 50-45 paling buruk tuh ya. 40. Ya ini memang karena gue bukan di settingan paling rendah atau paling medium, ini paling tinggi, jadi wajar banget. Dan di Mengzhou cukup berat. Kita coba aja battle dikit deh ya, kita teleport ke sini. Kita lihat juga TP-nya dia secepat apa. Habis ini karena gue belum tahu juga Mengzhou gimana performance-nya di HP lain, gue penasaran ke StarTorch karena itu yang sering gue tes ya. Kita coba aja lawan nih bentar nih, kita ke sini. Ya kalau bisa kalian exploring gini ya, jalan-jalan atau naik motor sekalipun, tuh. Dia masih oke banget loh. Yang pastinya oke, cuma sih ini game unoptimized as fuck, tapi overall masih oke dan kalian bisa dengar audionya ya. Menggelegar banget, loading screen juga kalau misalnya mau cepet gitu, cepet. Kita lihat battle-nya gimana. FPS agak turun ke 26. Lumayan berat ya. There you go. So kalau battle banyak efek itu memang FPS dia di 30-an yang gue bisa bilang agak rendah ya. Gak tau kenapa, mungkin gara-gara ini unoptimized atau apa, atau mungkin gara-gara si ini nih, anisotropic filteringnya bisa jadi berat juga ya, dia di 16 kali itu. Kita bisa turunin aja, tapi harus di reset, whatever, kita apply and leave. Tapi ya, FPS-nya lumayan fluctuate kalau lagi battle gitu. Kita coba sekali lagi. Oke, memang agak turun gitu sih ya. Oke. Gimana kalau misal kita ke
Roya Frostland. Karena gue tahu ini masih 3.5 ya, baru banget rilis pas gue record ini, jadi itu masih kayak gitu, masih lumayan unoptimized di arah situ. Kalau maps ini smooth banget selalu. Gua tuh rata-rata di HP ya, kayak 90% HP yang gua tes biasanya nge-lag di mapnya. Tapi ya, panas dari bisa kita lihat dia creeping up-nya pelan-pelan nih, dia pakai Lenovo Cold Front 3.0, jadi panas sih kayaknya nggak bakal terlalu jadi isu parah banget di tablet ini. Baik, kita lihat aja. Kalau misal ke Start Touch kayak ini memang yang biasanya suka berat parah minta ampun, dan kalau di sini sih looks okay so far. Coba kita pakai motor 39, ya ini performance seperti Gen 5, Gen 5, karena gue pernah tes juga di OnePlus 15 ya kayak gini, 40 fps-an di sini, pas kesini 38 masih 40-an tuh, 38, 39 ya mostly 40. Ya, seperti yang gue expect, ini performance-nya tetap kayak flagship aja gitu, kayak flagship Gen 5. Jadi nothing wrong, cuma memang itu goes to show ya, se-unoptimized itu Mengzhou, even tablet yang semahal dan se-powerful ini pun masih kurang kuat. Tapi overall untuk gua sih menurut gue masih enjoyable, dan kalau misalkan yang lebih optimize bisa turunin aja di setting grafiknya ke high. Kalau gue sih biasanya biar masih enjoyable visualnya, resolution di high atau ultra high, dan shadow bisa di high atau medium, sisanya bisa diratakan, harusnya itu oke karena itu yang berat banget menurut gue. Tapi ya overall seperti itu, kita masih sekitar 3 menitan, 4 menit aja masih 40 Celsius, ini di rata kanan loh. Jarang-jarang kayak gini. Generasi sebelumnya itu cepet banget panasnya menurut gue, ke sekitar 42, 44, habis itu dia mulai kayak stabil. Kalau ini dia masih 40-an, jadi masalah kayak sustain, ini oke banget sih menurut gue si tabletnya untuk sustain performance. Tapi ya pasti gue nggak bakal tes game ini juga, nanti di gaming testnya kita bakal tes 3 game lain juga, ZZZ, Enfield, dan juga NTR. Jadi gue expect mereka bertiga jauh lebih smooth performanya daripada gua yang masih unoptimized di Mengzhou. Tapi ya segitu aja, sorry gue kebanyakan ngetesnya kelamaan ya, dan ini udah hampir 20 menit. Thank you for watching. Bagaimana menurut kalian? Menurut gue sih di harga 11 juta, kalau misalnya kalian ingin tablet dedicated gaming, tapi nggak cuma buat gaming ya, ini speakernya mantep, yang artinya enak juga buat entertainment, even buat presentasi mungkin ini oke banget karena dia support micro SD loh, dan support DisplayPort. Dia pengen menjadi all-rounder dengan aspek-aspek seperti itu, ya gue props lah ke Lenovo Legion ya. Tapi ya, seperti itu aja. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk reviewnya, dan gaming testnya bakal tayang di hari biasa minggu ini ya. Stay tune aja. Goodbye.